Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih di masa Lebaran. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang sedang menyaksikan dan teman-teman yang belum menyaksikan. Nah, teman-teman, ini ngobrol ringan aja. Jadi saya akan membahas tentang pengalaman, ya, sebenarnya lebih pengalaman tentang marketing. Nah, jadi marketing sesuai judul, yaitu untuk mencari customer, jadilah customer. Kok bisa ya gitu ya? Nah, oke. Kita kupas pelan-pelan apa itu customer, apa itu vendor, ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu bahwa kalau kita menjadi sebagai penjual gitu ya, atau sebagai vendor atau sebagai supplier, jadi kita mengarahkan produk atau jasa kita ke penjual, maksud saya ke customer. Tapi bagaimana sesuai dengan judul? Bagaimana menjadi customer untuk customer kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ada kita sebut juga trade the business ya. Trade the business, tuker guling bisnis gitu ya. Nah, itu sering saya lakukan berdasarkan pengalaman saya. Misalkan saya kasih contoh aja biar clear, jelas gitu ya. Oke. Salah satu customer saya misalkan di hospital gitu ya, rumah sakit ya, rumah sakit. Sedangkan saya membawa produk jasa atau produk jasa A gitu ya. Nah, di rumah sakit kita normal menyodorin produk kita kepada PIC masing-masing, kalau termasuk ke procurement, ke bagian purchasing, ke bagian misalkan kalau di produknya teknik, di engineering. Kalau produknya di jasa mungkin banyak di level facility atau GA gitu ya. Nah, itu divisi masing-masing, teman-teman. Nah, diarahkanlah ke salah satu direktur rumah sakit misalkan. Nah, direktur rumah sakit gitu ya. Nah, kembali lagi ke topik kita, yaitu bagaimana menjadi customer di customer kita gitu ya. Wah, emang agak unik gitu. Jadi teman-teman, sebelum kita mendekat, jangan sering menyodorkan produk kita atau mengarahkan produk kita dulu gitu ya. Nah, yang ini pengalaman teman-teman. Mungkin teman-teman punya trik yang lebih bagus, silahkan. Saya lebih banyak silent, tapi lebih banyak menanyakan, karena feedback teman-teman customer itu sudah tahu kita itu mau ngapain gitu ya, udah tahu gitu. Nah, saya balik. Jadi direktur ini saya pelajari, direktur rumah sakit, salah satu rumah sakit ya, saya nggak sebutin. Saya pelajari di Facebooknya misalkan ya, atau di Instagramnya, atau dia di profilnya gitu ya. Ya sebut aja dokter A gitu ya. Nah, ternyata dokter A ini suka misalkan suka traveling, atau suka mobil gitu ya, atau dia juga kadang suka hobi, misalkan hobi modifikasi sepeda motor gitu, modifikasi mobil gitu ya. Kita contoh aja, dokter ini suka modifikasi mobil, kemudian kita asumsi dia juga melakukan personal bisnis di luar, yaitu dengan menjual mobil yang dimodifikasi tadi gitu ya. Nah, saya challenging untuk mempromosikan produk dia, atau terkadang kalau tidak terlalu besar nilainya, saya akan beli kadang gitu ya. Beli misalkan dengan angka yang kita mampu. Misalkan kalau misalkan mobil mungkin terlalu berat, mungkin kadang beberapa PIC itu punya catering gitu, ya udah saya beli cateringnya saja gitu ya, punya catering. Nah, itulah teman-teman. Jadi PIC ini kita menjadi customer dulu ke PIC gitu ya. Saya beli dulu. Jadi saya beli murni misalnya catering untuk
selamatan atau ulang tahun anak saya beli di salah satu PIC teman-teman, yang kemudian ya udah berarti dibalik kan. Yang sebelumnya saya menjadi vendor yang untuk menawarkan ke customer, misalkan tadi PIC-nya si A gitu ya. Nah, si A ini saya ajukan untuk mempunyai produk personal apa yang saya beli gitu ya. Yang tadi itu misalkan catering, dia misalnya yang contoh-contoh retail aja yang kecil. Nah, catering. Nah, saya beli cateringnya untuk acara anak saya atau acara-acara teman-teman, saya beli paket gitu misalnya 100 packaging gitu ya. Beli cash ya atau gini. Nah, 100% ya, 99% dia akan bantu kita teman-teman dengan feedback, memberi the business. Ya udah, otomatis dia akan ingat kita gitu ya. Nah, jadi tip yang saya tawarkan misalkan gaya-gaya lama saya jarang melakukan sekarang. Yang misalkan menawarkan itu otomatis ya, sebenarnya kita tidak perlu diomongkan. Mengirim company profile, mengirim informasi produk kita. Nah, itu bukan trik. Kalau saya udah itu otomatis saja, itu jalan sendiri gitu ya. Tapi ini celah yang kita perlu emang secara relationship, dan itu lebih clear, lebih menjalin, saling membantu gitu ya, secara usaha dan trade bisnis kalau kita sebut. Itu contoh yang retail teman-teman. Retail ya, retail dalam artian personal gitu ya, personal dan ini. Nah, contoh lagi yang lebih gede misalkan gede. Oke. Saya sebutkan ada di kawasan industri, oke. Di kawasan industri saya sedang misalnya bekerja di perusahaan asing gitu ya, PTA misalkan. Nah, di kawasan industri itu perusahaan saya rental atau mempunyai lokasi di kawasan industri tersebut. Ternyata kan maintenance-nya adalah kita tinggal di maintenance itu. Kemudian apa yang kita lakukan teman-teman? Saya menghampiri maintenance untuk menjadi customer, tapi sebelum customer saya mengaku sebagai customer dulu. Halo Bapak yang mempunyai kawasan. Nah, begitu deh, karena agak sensitif nih. Halo Bapak yang mempunyai kawasan, saya customer Bapak. Bahasa to the point-nya begitu ya teman-teman. Saya adalah customer Bapak. Kadang saya panggil, bisa datang ke kantor kita gitu ya. Jadi saya panggil GM-nya, orang nomor satunya sekalian ya, dibantu dengan teman-teman di high level. Nah, kita meeting apa improvementnya dari dia. Kemudian ternyata produk kita connected dengan maintenance ini gitu ya. Ya udah, sekalian kita presentasikan. Setelah itu baru connect teman-teman. Disitulah kita jangan merasa menjadi supplier terus gitu loh. Jadi untuk mendekati customer, jadilah customer dulu gitu loh. Apapun celahnya dari mana, teman-teman pasti mengerti lah misalkan ya. Itulah yang saya lakukan. Jadi ternyata pabrik yang saya tinggalin di kawasan industri itu, produknya itu bisa masuk ke yang mempunyai kawasan. Otomatis sekalian gitu ya. Saya bilang, ya udah, we can trade the business gitu. We can trade the business. Jadi seolah-olah kita udah lama gitu tinggal di situ, udah lama, udah 10 tahun lebih, udah 15 tahun lebih ya untuk udah tinggal sewa di area situ gitu. Yang saya sebagai karyawan hanya mensupport company to company, B2B, business to business gitu teman-teman. Nah, alhasil alhamdulillah pengalaman itu berhasil teman-teman. Alhamdulillah ya, beberapa purchase order masuk ya. Nah sesekali kayak teman-teman purchasing gitu ya, purchasing dia belas kadang melempar informasi, Pak Ali, ini kita open ya, beberapa teman-teman kita open tidak di sini saja, hampir di semua lini itu pasti sering menawarkan yang personal. Nah, dia akhirnya beberapa teman-teman tuh yang mungkin masih aktif kreatif ya. Saya bilang sih aktif kreatif,
membuat kue, dia ibu-ibu membuat kue, ya nawarin ke saya juga ya, padahal dia juga bekerja di perusahaan besar gitu ya. Nah, nawarin, "Ya, Pak, oke Pak, kita bikin kue nih, ayo dong," gitu. Ya udah, saya beli aja. Yang kedua kalinya saya menjadi customer, teman-teman, ya kan. Jadi yang pertama secara corporate saya menjadi customer, yang kedua saya juga menjadi customer. Yang akhirnya saya juga menyuplai produk dan jasa saya ke perusahaan di main industrial park yang mempunyai kawasan gitu ya. Nah, itulah teman-teman histori yang mungkin bisa ditiru atau dicerna pelan-pelan. Jadi jangan terlalu sering gitu menawarkan gitu ya. Tapi seringlah kita menjadi customer, membeli dari teman-teman sendiri, membeli dulu ya sesuai dengan kemampuan kita pastinya. Tapi kalau misalkan membeli secara corporate, ya kita lakukan corporate gitu ya, corporate to corporate gitu. Tapi kalau corporate tidak bisa, kita lakukan yang personal. Jadi seperti tadi packaging atau catering gitu ya. Itu saja teman-teman, saya komitmen membuat video seperti ini 10 menit, 11 menit gitu ya untuk tidak membosankan. Oke teman-teman, tunggu di next tip and trick untuk teman-teman di marketing ya. Paling tidak saya menggunakan ilmu-ilmu marketing yang lagi sedang dipelajaran nih teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.